warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Putri Nur Rahmawati dengan NIM 2411010900041. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang toxic masculinity, toxic femininity, dan dampak bagi kehidupan sosial serta kesehatan mental. Di kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kalimat seperti laki-laki tidak boleh menangis, atau perempuan harus lembut dan penurut. Banyak orang menganggap hal tersebut biasa saja, padahal jika dilakukan secara terus-menerus dapat memberikan tekanan sosial dan dampak buruk bagi kesehatan mental seseorang. Dari sinilah muncul istilah toxic masculinity dan toxic femininity. Pertama, saya akan menjelaskan tentang toxic masculinity. Apa itu toxic masculinity? Nah, toxic masculinity adalah pola pikir dan perilaku yang menuntut laki-laki harus selalu terlihat kuat, dominan, tidak boleh menunjukkan emosi, dan harus mampu mengendalikan orang lain. Namun, perlu dipahami bahwa konsep ini bukan seperti semua sifat masculinity itu buruk. Toxic masculinity hanya menyoroti bentuk maskulinitas yang berlebihan dan merugikan. Beberapa ciri toxic masculinity yaitu menganggap laki-laki tidak boleh menunjukkan emosi, harus selalu kuat dan tidak membutuhkan bantuan, serta menilai laki-laki dari kekuasaan seperti uang dan status sosial. Selain itu, sikap agresif sering dianggap sebagai tanda kejantanan dan laki-laki yang dianggap lemah sering diremehkan. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang ayah berkata kepada anak laki-lakinya, "Jangan menangis, kamu kan laki-laki." Ada juga seorang siswa laki-laki yang diejek karena suka menari atau memasak. Bahkan banyak laki-laki merasa malu pergi ke psikolog karena takut dianggap tidak kuat. Selanjutnya adalah toxic femininity. Nah, toxic femininity adalah perilaku yang muncul karena perempuan merasa harus selalu lembut, penurut, cantik, dan menyenangkan orang lain agar diterima oleh masyarakat. Kondisi ini membuat perempuan sering mengabaikan kebutuhan dan pendapat pribadinya sendiri. Ciri-ciri toxic femininity di antaranya selalu menguntungkan orang lain daripada dirinya sendiri, takut menyampaikan pendapat karena khawatir dianggap kasar, terlalu terobsesi dengan penampilan, menganggap perempuan itu harus ideal, selalu sabar, tidak boleh marah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, perempuan melakukan diet ekstrim demi memenuhi standar kecantikan. Ada juga seorang istri yang tidak berani menolak meskipun diperlakukan tidak adil. Selain itu, banyak siswi merasa minder karena merasa tidak memenuhi standar kecantikan di sosial media. Kemudian, toxic masculinity dan toxic femininity juga memberikan dampak bagi kehidupan sosial. Pada toxic masculinity, lelaki lebih mudah terlibat dalam kekerasan atau perkelahian demi membuktikan dirinya. Selain itu, mereka juga sulit mengungkapkan perasaan sehingga hubungan dengan pasangan, keluarga, atau teman menjadi kurang sehat. Toxic masculinity juga dapat menimbulkan diskriminasi gender, seperti meremehkan perempuan atau lelaki yang dianggap berbeda. Sementara itu, toxic femininity membuat perempuan terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Mereka merasa harga dirinya ditentukan oleh pujian dan penerimaan di sosial. Hal ini juga dapat memunculkan persaingan tidak sehat antara sesama perempuan dan membuat seseorang sulit menetapkan batasan karena tidak berani berkata tidak. Selain dampak pada kehidupan sosial, kedua hal ini juga berdampak pada kesehatan mental. Pada toxic masculinity, laki-laki cenderung memendam emosi sehingga lebih rentan mengalami stres, kecemasan, depresi, atau bahkan penyalahgunaan alkohol atau zat terlarang. Dalam beberapa kasus, risiko bunuh diri juga meningkat karena mereka enggan mencari bantuan profesional. Sedangkan pada toxic femininity dapat menyebabkan rendah diri, gangguan citra tubuh atau body image, kecemasan sosial, burnout karena terlalu ingin menyenangkan orang lain,
sehingga depresi akibat tekanan standar kecantikan dan peran sosial. Hingga depresi akibat tekanan standar kecantikan dan peran sosial. Contoh nyata dari kedua hal ini dapat kita lihat di berbagai lingkungan. Di sekolah, lelaki sering dibully karena dianggap terlalu sensitif, sedangkan anak perempuan merasa harus selalu tampil sempurna agar diterima oleh teman-temannya. Di media sosial, banyak konten yang mempromosikan bahwa laki-laki harus dominan dan kaya, sementara perempuan sering dianggap harus putih, langsing, dan selalu menarik. Di keluarga, anak laki-laki sering dilarang menunjukkan kesedihan, sedangkan anak perempuan dianjurkan untuk selalu menuruti. Sedangkan anak perempuan diajarkan untuk selalu menurut walaupun dirugikan. Bahkan di tempat kerja, lelaki sering dipaksa bekerja berlebihan demi dianggap sukses. Sedangkan perempuan merasa harus selalu ramah walaupun diperlakukan tidak adil. Lalu, bagaimana mengantisipasi toxic masculinity dan toxic femininity? Yang pertama adalah melalui pendidikan kesetaraan gender. Kita perlu memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan emosi dan memilih peran sesuai minat serta kemampuannya. Yang kedua, membangun kesadaran emosional. Laki-laki maupun perempuan perlu belajar mengenai menerima dan mengungkapkan perasaannya dengan sehat. Yang ketiga, mengurangi pengaruh standar sosial yang tidak realistis, terutama dari media sosial. Kita perlu menyadari bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh penampilan, status, atau stereotip tertentu. Keempat, mendorong komunikasi terbuka dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan pertemanan agar setiap orang merasa aman untuk berbicara jujur mengenai perasaannya. Kelima, belajar menentukan batasan yang sehat dan berani mengatakan tidak terhadap perilaku yang merugikan diri sendiri. Dan yang terakhir, jika tekanan emosional sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, maka penting untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Sebagai kesimpulan, toxic masculinity dan toxic femininity merupakan bentuk tekanan sosial yang memaksa laki-laki dan perempuan mengikuti peran gender secara berlebihan, dan toxic masculinity menuntut laki-laki untuk selalu kuat dan dominan, sedangkan toxic femininity menekankan perempuan agar selalu ramah, penurut, dan sempurna. Jika terus dibiarkan, keduanya dapat berdampak buruk terhadap kehidupan sosial maupun kesehatan mental. Karena itu penting bagi kita untuk membangun kesadaran bahwa setiap individu berhak menjadi dirinya sendiri tanpa terikat stereotip gender yang merugikan. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.